Eh, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam sebuah video tutorial bagaimana kita melakukan simulasi Arduino menggunakan perangkat lunak PixSimLab. Jadi pada dasarnya saya pribadi lebih suka langsung menggunakan Arduino-nya. Hanya saja bagi teman-teman yang mungkin sudah beli atau sedang order dan Arduino-nya belum nyampe, mungkin bisa mencoba dulu kan, daripada menunggu beberapa hari ke depan atau mungkin sampai beberapa seminggu gitu ya, atau mungkin lagi malas menggunakan hardware. Saya akan coba memberikan tutorial singkat dan insya Allah bisa bermanfaat bagaimana kita menggunakan PixSimLab yang biasanya digunakan untuk simulator microcontroller PIC, biasanya kita gunakan di dalam kelas. Itu bisa ternyata versi yang terbaru bisa kita gunakan untuk mensimulasikan Arduino. Baik, teman-teman bisa melakukan persiapan terlebih dahulu, bisa dibaca di sini. Yang jelas, asumsi saya Arduino IDE-nya sudah diinstal. Kalau belum, silahkan diunduh. Websitenya ada di slide ini. Nah, yang terpenting di sini adalah software PixSimLab-nya. Silahkan diunduh PixSimLab yang terbaru. Sementara bisa di-pause dulu video ini jika diinginkan sebelum menuju yang berikutnya. Nah, kalau sudah siap, Anda bisa menuju ke slide berikutnya. Oke, silahkan di-pause dulu. Anda install dua-duanya sini, Arduino IDE dan PixSimLab pada laptop ataupun komputer Anda. Oke, asumsi Anda sudah menginstal dua software tadi, kemudian mencoba menjalankan, mungkin Arduino IDE-nya sudah di running gitu ya. Kita coba jalankan, nanti saya akan berikan demo ya. Jadi ketika tampilan pertama biasanya yang muncul adalah board ini ya. Tampilan PixSimLab dengan board PIC Genius semacam ini. Jadi kalau teman-teman bisa perhatikan di sini memang board ini memang ada secara real, itu board ini memang secara nyata itu dijual gitu ya. Ini biasanya kalau saya kelas PIC microcontroller itu saya tunjukkan board yang sesungguhnya, tapi tampak atasnya seperti ini. Nah, sekarang kalau misalnya ini Arduino Uno boardnya kok belum ada, teman-teman bisa sebentar, bisa klik ini ya, klik board di sini, kemudian nanti dipilih Arduino Uno, diklik itu ya. Kalau sudah, nanti akan tampil seperti ini ya. Setelannya 16, kalau belum 16 MHz bisa di setel gitu ya, 16, karena biasanya menggunakan ATmega 328 16 MHz. Nah, tampilannya seperti ini dengan Arduino Uno 16 MHz. Nah, di sini memang tidak saya tampilkan ya, tapi mungkin bisa saya tunjukkan, saya demokan di sini. Ini boardnya itu PIC Genius. Nah, seperti ini. Sorry. Aslinya seperti ini. Ya, nah silahkan teman-teman klik board, kemudian dipilih yang atas ini. Saya menggunakan PixSimLab yang versi beta ya, jadi macam-macam ini boardnya. Cuman kalau yang Anda unduh mungkin hanya sampai PQO 8 atau apa gitu ya. Nanti kita klik Arduino Uno. Nah, ini tampilannya menjadi seperti ini. Ya. Tampilannya menjadi seperti ini. Nah, yang penting itu ya. Oke, saya kembali ke sini. Nah, ini tampilannya menjadi seperti ini ya. Kemudian sekarang kita menyiapkan hasil kompilasi Arduino IDE-nya. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa kalau Arduino IDE melakukan kompilasi, nanti hasilnya berupa berkas hex ataupun berkas ELF. Yang berkas hex atau ELF itu yang sebenarnya
harus kita load atau harus kita panggil di dalam software Piximlab-nya. Tapi ingat bahwa itu tidak tersedia pada folder program kita, ya misalnya blank gitu ya. Itu kan biasanya nanti dia bikin, kalau kita save itu dia save as itu, blank itu kan standar gitu ya. Kalau kita save as dia nyimpen ke di dokumen ya, dokumen Arduino blank gitu ya. Nah itu nggak bisa di situ. Artinya bukan tidak bisa, tapi tidak menyimpan hex atau elf-nya di situ, tersembunyi. Nah silakan teman-teman kalau mau melihat penjelasan lebih lanjut ada di website saya. Ini sudah saya tulis karena ini videonya 2021 ya, berarti 11 tahun yang lalu. Ya, jadi 11 tahun yang lalu saya pernah ngajarin bagaimana memanggil hasil kompilasi untuk Proteus. Pada waktu itu saya memberikan untuk simulasi di Proteus. Hanya saja yang kita bicarakan di sini softwarenya ini free gitu ya, dan legal. Kalau Proteus itu kan kita baca jadi ilegal gitu ya. Jadi kita menghindari seperti itu ya. Kita harus melek hak cipta juga ya. Ya mungkin untuk belajar ya silakan saja, tapi kalau ada yang gratis, ada yang free dan legal, why not? Oke, kita perlu siapkan supaya hasil kompilasi dari Arduino itu bisa kita panggil, bisa kita load gitu ya. Jadi kita merubah folder, menyimpan folder default dari si Arduino itu ke folder punya kita. Ya, misalnya saja saya bikin folder kompilasi, gitu, namanya kompilasi. Nah itu silahkan Anda aktifkan Arduino IDE-nya, ya. Kemudian diklik preference, kemudian Anda klik bagian ini. Ya, jadi ini kita kan nggak tahu ini di mana ini preferences.txt-nya. Jadi kita klik di sini, nanti dia akan membuka folder yang ada file preferences.txt. Nah, silahkan diedit, tapi ditutup aja ya. Arduino-nya di close dulu, ditutup. Kemudian, nah ini ya, ini tampil seperti ini. Ya, nanti saya hanya mendemokan yang Piximlab-nya aja. Ini bisa diikuti dengan baik gitu ya. Moga-moga bisa jelas itu penjelasan saya. Nah, ini di sini ya, ternyata di dokumen Arduino data. Di sini kalau misalnya Anda lupa ya, ini di dokumen Arduino data ada dua ya, Arduino dan Arduino data. Ini yang Arduino data. Ini di sini preferences, Anda double klik. Kemudian Anda tambahkan statement seperti ini. build.path sama dengan C bla bla bla. Nah, ini saya taruh di dokumen folder Arduino. Kemudian saya karena sudah bikin folder kompilasi, jadi saya nanti akan menyimpan di situ. Jadi nanti dari Piximlab ketika di load hexanya itu akan disimpan di situ. Ya, agar nanti hasil kompilasi Arduino IDE-nya disimpan pada direktori tersebut sehingga mudah bagi kita untuk akses. Jangan lupa ini di save. Ya, jadi kenapa tadi Arduino IDE-nya harus Anda close? Karena Anda nggak bisa nge-save ini. Ya, nanti akan kembali seperti semula itu karena saya sudah nyoba. Nggak tahu kalau versi yang baru-baru gitu ya. Yang versi tempat saya gitu. Jadi saya close, yang ini saya save, kemudian saya buka lagi Arduino IDE-nya. Jadi ketika dikompil nanti dia akan menyimpan di situ. Nah, oke ya. Oke, sudah. Kalau sudah kita coba untuk program Blink, tapi cukup di tombol verify saja, tidak sampai upload ke board Arduino-nya. Ini saya tampilkan demonya aja. Ini Blink ya. Jadi yang penting boardnya Arduino ya guys, Arduino Uno gitu ya, karena dia nanti akan mengompil dengan Arduino Uno, jangan yang lain. Jadi toolsnya di sini, boardnya itu harus dipilih yang Arduino Uno ya, Arduino. Nah ini kan banyak sekali ini, kita pilih yang Arduino Uno, ada ini. Nah ini ya, yang ini. Oke, portnya nggak usah, karena kita hanya mau compile saja. Kita compile di sini, verify ini. Ya. Kita verify, kita tunggu sebentar, ini soalnya sekalian menunggu. Jadi sebenarnya itu intinya supaya nanti hasil kompilasi bisa kita akses. Gitu ya. Jadi ini prosesnya seperti ini.
Kita tunggu. Oke, ini sudah selesai dan compiling ya. Kemudian kita panggil PixSimLab-nya. Ini PixSimLab-nya ya. Jadi ini sudah melanjutkan. Itu ada Blink Ino, kemudian nanti akan bergedip di situ. Ya, akan bergedip di situ. Ini dulu ya. Jadi saya demokan. Ini belum bergedip karena programnya beda. Ini saya file loadhex. Sudah saya arahkan ke folder saya ini ya, Arduino kompilasi. Nah ini Blink Ino. Kalau ini kan ada bootloadernya, nggak usah, ini Blink Ino aja. Open. Nah, Anda lihat sekarang. Ya. Ini jadi apa namanya? Harusnya bergedip-gedip ini. Ya, 1 detik ini ya. Kok lama sekali ini. Nah, itu. Jadi kalau belum berhasil ya dicoba. Jadi load hexa gitu ya. Load hexa. Terus yang ini, Blink Ino ini. Nah, nanti di situ. Ya, ini karena mungkin laptopnya dipakai macam-macam gitu. Jadi, tapi ini bergedip di sini. Nah, yang berikutnya, kalau kita mau nambahi spare part, maka kita klik modul spare part gitu ya. Nanti kosong seperti ini. Tapi kalau punya saya mungkin sudah ada ini modul spare part. Nah ini ya. Jadi seperti ini. Nanti ditambahkan ini outputnya itu yang LED gitu ya. Nah ini taruh di sini. Oke, ini saya delete saja karena sudah. Kemudian ini kan P13, jadi ini saya ganti dulu ya. Klik kanan, properties gitu ya. Nah, ini diganti dulu. Kita ganti ke 13 ini. Oke. Nah, udah seperti itu. Nah, jadi ini sebenarnya itu gede-gede seperti itu ya. Nah, ini kan bergede-gede seperti itu. Gitu. Nah, ini bisa di-save. Ya, semuanya ini dengan programnya kalau di-save ke file save workspace. Ya, nanti bisa di-load lagi. Ya, save workspace gitu bisa di-load. Oke, kalau kemudian kita mau masang yang berikutnya, ini contohnya yang saya sudah buat itu, load workspace. Kok nggak ada ya? Nah ini kalau misalnya saya ganti, ini ada program kita ganti misalnya di fade ya. Ini saya compile dulu. Jadi kalau Anda mengcompile yang tadi sudah hilang, ya, mendingan Anda save as dulu, dipindah dulu ke yang lain gitu ya. Fade ini menggunakan pin 9 ini. Ya, pin 9. Jadi lampunya tidak kedip-kedip tapi fading gitu ya, nyala terang terus kemudian meredup gitu ya. Saya tidak menjelaskan Arduino-nya, saya hanya menjelaskan bagaimana simulatornya. Silahkan, tutorialnya banyak sekali di YouTube ini atau di mana. Oke, ini sudah ya. Nah sekarang saya kembali ke sini ke PixSimLab, loadhex. Nah ini nggak ada, yang Blink tadi sudah nggak ada ya, jadi sudah tinggal fade Ino aja, di open. Oke, nah kita lihat di sini nggak bisa ini ya, karena pin ini kan 13, tapi kita bisa melihat 9 itu naik ini ya. Terus nanti turun. Nah kalau kita pakai modul ini, modul spare part, ini harus kita ganti. Ya sebentar, ini agak lambat. Kita ganti di 9, pin 9, karena saya menggunakan pin 9. Nah ini ada tandanya caret gitu ya, PWM gitu ya. Nah seperti ini hasilnya ya guys, teman-teman. Ini meredup gitu ya. Ini mau tidak real time karena ini mungkin bersamaan dengan banyak program, tapi moga-moga bisa jelas ini ya. Jadi sangat mudah sekali
Ini juga bisa disimpan ya. Misalnya save workspace. Saya beri nama fading. Gitu ya. Harusnya nyimpennya jangan di situ. Nanti dia akan dihapus itu ya. Tapi kalau ini hanya percobaan saja, di load gitu ya. Di load, nah ini ada ini. Ya, ada fading gitu. Saya nyimpennya jangan di situ, misalnya file save fading, tapi di sini di Arduino-nya save, jadi lebih aman itu. Nanti hasilnya kayak gini. Nah, teman-teman bisa pakai yang lain gitu ya, LCD, ada RGB LED. Kemudian kalau input ya, di sini ada potentiometer, ada macam-macam, ultrasonic ya, VCD play, gamepad gitu ya. Jadi silahkan dieksplorasi nanti. Artinya sebelum kita coba di perangkat kerasnya, kita coba dulu di simulatornya. Intinya seperti itu ya. Oke, ini sudah saya jelaskan tadi, hasilnya juga sudah jelas. Oke, gitu aja. Terima kasih atas atensi perhatiannya. Jika ada pertanyaan, komen, dan jangan lupa di like. Saya bisa terus berkarya menggunakan channel YouTube saya untuk memberikan tutorial-tutorial menarik lainnya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.